Perkenalkan, nama saya Evi Kalina Ambarwati, dosen pengampu mata kuliah Academic Writing pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah Academic Writing merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas teori dan praktik penulisan akademik. Di akhir semester, mahasiswa diharapkan bisa menyusun literatur review. Adapun cakupan pembahasan meliputi 1. Note-taking, note-making, paraphrasing, summarizing, and reporting. Lalu penulisan kutipan dan daftar pustaka berformat APA. Yang terakhir adalah linguistic features and generic structure of a literature review. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning melalui strategi ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun untuk mengasah keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan critical thinking para mahasiswa, strategi case method dan project-based learning pula diterapkan. Mode pembelajarannya adalah blended learning dengan tatap muka, virtual, dan tatap muka langsung, dan juga menggunakan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Singapura Bangsa Karawang. Evaluasi dilakukan melalui tugas mingguan, tugas proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mata kuliah Academic Writing memiliki 3 mata kuliah prasyarat. Yang pertama, Essay Writing Descriptive and Procedural pada semester 1, Essay Writing Narrative pada semester 2, dan terakhir adalah Essay Writing Argumentatif pada semester 3. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah Academic Writing terdiri dari 2 aspek sikap, 3 aspek keterampilan umum, 1 aspek pengetahuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Academic Writing ini terdiri dari 2. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang kaidah penulisan ilmiah dalam berbagai bentuk karya tulis secara terstruktur dan berkaidah. Dengan sub CPMK 1.1, mampu menganalisis tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks akademik. Sub CPMK 1.2 mampu menyusun kutipan dan daftar pustaka untuk menghindari plagiarisme. CPMK yang kedua adalah mampu menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk tulisan. Sub CPMK 2.1 adalah mampu menganalisis tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan dari literatur review. Sub CPMK 2.2 adalah mampu menyusun literatur review secara terstruktur dan berkaidah. Seperti tampak di layar, materi academic writing dipetakan ke dalam 4. Yang pertama adalah teks akademik dengan cakupan definisi teks akademik, tujuan penulisan akademik, struktur dan ciri kebahasaan teks akademik, dan jenis-jenis teks akademik. Materi yang kedua adalah tentang plagiarism dengan cakupan jenis-jenis plagiarisme, kaidah kutipan menurut APA, kaidah daftar pustaka menurut APA. Materi yang ketiga adalah tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan dari literatur review dengan cakupan tujuan penulisan literatur review, struktur dan ciri kebahasaan literatur review, dan critical reading dalam memahami teks akademik. Dan terakhir adalah materi tentang literatur review dengan cakupan outline, penulisan literatur review, dan swasunting serta revisi literatur review. Berikut ini akan dipaparkan mengenai rencana pertemuan. Di akhir pertemuan 1 dan 2, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks akademik dengan indikator ketercapaian. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan teks akademik, mengklasifikasikan jenis-jenis teks akademik, dan menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks akademik. Penilaian dilakukan menggunakan teknik non-tes, yakni penugasan tugas kelompok, di mana mahasiswa diminta untuk menganalisis sampel teks. Dengan kriteria yang pertama adalah ketepatan karakteristik struktur dan ciri kebahasaan pada teks akademik, serta ketepatan jenis teks akademik. Bobot penilaian sebanyak 5%. Pertemuan 3-7 diharapkan mahasiswa mampu menyusun kutipan dan daftar pustaka untuk menghindari plagiarisme dengan indikator ketercapaian CPMK, menjelaskan arti dan cara menghindari plagiarisme, mengetahui kaidah kutipan dan daftar pustaka, serta menyusun kutipan dan daftar pustaka sesuai dengan kaidah. Bentuk pembelajarannya melalui perkuliahan dan juga studi kasus, serta demonstrasi penggunaan Mendeley sebagai salah satu aplikasi yang membantu dalam menyusun referensi. Penilaian dilakukan melalui teknik non-tes
dengan penugasan. Tugas yang pertama adalah mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus dan juga ciri-ciri plagiarisme. Tugas berikutnya adalah mahasiswa diminta untuk menjawab soal tentang kutipan dan daftar pustaka sesuai dengan kaidah APA. Penugasan ini akan menggunakan aplikasi kuis secara daring. Lalu tugas yang berikutnya adalah mahasiswa diminta untuk mencari sumber ilmiah yang relevan dengan sebuah topik dan menyusun references sesuai dengan kaidah APA dengan menggunakan Mendeley. Adapun bobot penilaiannya adalah sebesar 25%. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 9-11 memiliki CPMK yakni mampu menganalisis tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan dari literatur review dengan indikator ketercapaiannya adalah 1. Menjelaskan tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan literatur review, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan literatur review, merekonstruksi kembali model literatur review ke dalam bentuk baru sambil mempertahankan kesesuaian dengan kaidah. Bentuk pembelajarannya melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta team-based project yang melibatkan whole class atau seluruh anggota kelas dalam merekonstruksi model literatur review. Mereka akan building the knowledge of the literature review, lalu juga modeling dan deconstructing model text, serta joint construction of the text. Adapun pada pertemuan ini akan dilaksanakan penilaian melalui tugas, yakni analisis struktur dan ciri kebahasaan dari sampel literatur review. Pada pertemuan ini pula, para mahasiswa akan melakukan kegiatan mandiri, yakni mencari berbagai referensi terkait penggunaan teknologi pada pembelajaran bahasa Inggris dan menyusun rangkuman mengenai informasi-informasi penting dari sumber-sumber yang mereka temukan. Pertemuan 12-15 diharapkan mahasiswa mampu menyusun literatur review sesuai dengan kaidah penulisan akademik secara terstruktur. Adapun indikator ketercapaiannya adalah 1. Mengklasifikasikan sumber referensi sesuai dengan topik. 2. Mengaplikasikan pengetahuan tentang struktur dan ciri kebahasaan literatur review. 3. Mengaplikasikan pengetahuan tentang summarizing dan paraphrasing serta kutipan dan daftar pustaka sesuai dengan kaidah. Bentuk pembelajaran pada pertemuan ini adalah studi kasus, di mana para mahasiswa akan diberikan kasus, yakni tentang rendahnya penggunaan teknologi pada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Lalu mereka akan diminta untuk menyusun literatur review dari berbagai sumber referensi tentang teknologi enhanced language learning, dan juga menyusun atau merekomendasikan solusi terhadap kasus tersebut. Dengan kriteria penilaian, adalah 1. Kesesuaian sumber referensi dengan topik, kesesuaian hasil summarizing and paraphrasing, serta kutipan dan daftar pustaka dengan kaidah. Yang terakhir adalah kesesuaian literatur review dengan kaidah. Bobot penilaian yang akan diberlakukan pada mata kuliah academic writing ini terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama yakni projects sebesar 50% sebagai perwujudan dari semangat merdeka belajar melalui implementasi dari outcome-based education. Komponen yang kedua adalah assignment atau penugasan sebesar 10%, lalu mid-test sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Sumber belajar yang akan digunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah bahan ajar untuk academic writing yang disusun oleh pengampu dengan buku-buku lainnya yang digunakan sebagai pendukung. Buku pertama adalah Academic Writing, A Practical Guide for Students yang disusun oleh Stephen Bailey. Lalu ada Effective Academic Writing yang disusun oleh Elizabeth Thompson dan Louis Droga di tahun 2012, dan juga Publication Manual of the American Psychological Association. Beberapa artikel yang disusun oleh pengampu juga akan menjadi rujukan untuk mata kuliah ini. Berikut ini adalah rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Academic Writing. Alright, so good morning everyone. Selamat pagi. Good morning, Miss. Iya. Oke, so hari ini pertemuan ketiga ya kita di mata kuliah Academic Writing. Di previous meetings kita sudah bahas jenis-jenis teks akademik. Lalu juga hari ini kita akan bahas tentang ganti topik, kita akan bahas tentang avoiding plagiarism. Nah, saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi di platform lain. Kita akan pindah ke Slido. So you might
take your cell phone, boleh diambil cell phone-nya, lalu di-scan barcode-nya. Kalau merasa kesulitan, bisa juga langsung ke slido.com, lalu masukkan kodenya. Sebagai alternatif, I'm going to share the link juga di kolom chat, jadi kalian bisa langsung klik aja di sana. Oke. Can you see my screen yang menunjukkan lamannya Slido? Bisa, Miss. Bisa ya, oke. Menurut Anda, apa sih plagiarisme itu? Oke, siap. Meniru, menyalin, penciplakan, mencuri, dan stealing someone's work. Oke, fantastic. Thank you so much. Jadi, mungkin dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya plagiarisme itu adalah memang betul ya semua yang kalian sampaikan di sini. Berarti perlu dipahami bahwa dalam konteks academic writing, dalam konteks menulis pun, kita harus hati-hati dalam menggunakan ide yang lain gitu. Karena kalau menjiplak itu kan kita mengambil utuh dari punya orang lain lalu kita anggap sebagai karya kita gitu ya. Alright, kita akan lihat beberapa konteks ya. Kalau dalam menulis nih, when you're writing and then you take a graph from a textbook, lalu giving a source, itu kira-kira considered plagiarism atau not plagiarism? You can click your vote. All of you mentioned that it's not plagiarism, okay? Saya tidak akan bahas sekarang, kita akan bahas nanti sekaligus dengan materi kita ya hari ini. Oke, yang kedua, using the results of your own research. Kalau dalam konteks ini, a survey that you did, for example, kalian pernah melakukan survei kecil-kecilan untuk tugas mata kuliah lain, lalu kalian gunakan jawabannya sebagai gunakan jawaban yang sama di karya kalian di mata kuliah ini misalnya. Without citation. Okay. All of you also mentioned that is plagiarism. Okay, kita akan bahas kalian ya. Thank you so much. Now let's go back to my own slides. So today's meeting itu tujuannya ada 3. Yang pertama adalah so you can explain the concept of plagiarism. You can also explain ways to avoid plagiarism. And last, you can make citation and references. So the outline of today's meeting is definition of plagiarism, ways to avoid plagiarism, and citation and references, but according to APA. Ya. Do you guys still remember singkatan dari apakah itu APA? American Psychological Association. Fantastic, Julia ya, thank you. American Psychological Association, oke, thank you so much. Jadi APA ini salah satu style dalam citasi dan referensi yang biasa kita gunakan di bidang ilmu kita ya, di pendidikan. Dan Unsika pun kita menggunakan APA sebagai style citation-nya. Jadi nanti kalau di semua mata kuliah ada penulisan dalam bentuk esai gitu ya, kalian gunakan citasi gaya selingkung APA. Dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai gaya selingkung ya, bukan selingkuh, selingkung. Itu pakai APA, lalu juga nanti kalau kalian udah semester 7 ya, 7 nyusun proposal, lalu nanti skripsi juga selalu gunakan gaya selingkung atau citation style APA. Oke. Baik, ini kita akan bahas ini. Semua jawaban kalian sudah betul sebetulnya ya. Jadi bahwa plagiarism itu adalah basically you take ideas atau words from a source. Dalam dunia tulis-menulis, dalam dunia karya ini udah biasa. Kita dapat inspirasi dari orang lain gitu, sudah biasa. Tapi masalahnya adalah yang ini. Because you're not giving credits to the author. Karena kita tidak menyantumkan sumber di manakah kita mengambil ide tersebut. Itu yang menjadikan plagiarism. So how do we avoid this situation? So yang pertama ada yang disebut sebagai teknik quoting. Quoting itu tanda petik gitu ya. So you simply put tanda petik di depan dan di belakang pernyataan atau kalimat yang diambil dari sebuah sumber. Ataupun yang kedua, you summarize and paraphrase gitu. Jadi summarize itu kan meringkas gitu ya. Anda meringkas lalu memparafrase menggunakan kata lain, tapi tentu tanpa mengubah makna. Setelah itu, seperti biasa, giving credits to the author dengan cara citation-nya. Alright, so we've got an example here. Kita ada sebuah sampel pernyataan dari, I hope saya pronounce the names correctly. Tapi kalaupun enggak, mudah-mudahan dimaklumi ya. So it's the authors are Guodu and Boersma. Tahun terbit karyanya tuh 2018 gitu ya. Ini pernyataannya. Writing skills instructors of Dover Macross University.
have a positive belief on the importance of formative assessment. Satu hal yang perlu diingat adalah kalau teman-teman pay attention to the names of the authors, ini hanya mencantumkan nama belakang atau surname, jadi author surname-nya aja, gitu ya, tidak perlu nama lengkap. Gitu. Lalu tahun terbit karyanya pun biasanya di dalam kurung. Oke, ini adalah pernyataan yang kita ambil. Nah, teknik pertama tadi ya quoting. When you quote, as I mentioned previously, ya udah berarti otomatis kita cantum kata tanda petik di awal, di awal sini di depan, lalu di belakangnya, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah berarti harus kita put citation, gitu ya. Tapi habis ini kita akan lihat dulu sekarang adalah summarizing and paraphrasing. Bagaimana kalau summarizing and paraphrasing? Nah, berarti kita ringkas dan kita ubah beberapa kosakata gitu menggunakan sinonim. But remember, jangan pernah mengubah dalam paraphrase, tidak perlu mengubah istilah atau terminology atau terms, itu nggak usah. Misalnya di sini kan kita di bidang pendidikan kita punya istilah formative assessment, gitu ya, jangan mengubah formatif menjadi kata yang lain karena ini fatal bisa berakibat perubahan makna. Gitu. Jadi intinya adalah ketika you summarize dan paraphrase tidak mengubah makna dari kalimat yang asli. Oke, ini adalah still summarizing and paraphrasing-nya. Writing features ini sama ya dengan writing skill instructors. Deborah Marcus University jelas ini nggak boleh diubah nama tempat begitu ya. Own positive perspective on formative feedback gitu. Nah, quoting dan summarizing and paraphrasing-nya udah. Nah, sekarang adalah kita harus, ini belum lengkap. Karena kalau cuma sampai sini belum avoid plagiarism. Bagian yang kedua adalah kita harus give credits to the author by using citation. Oke, yang quoting ini gimana cara cite-nya nih teman-teman? Nama ininya Godo and Boersma 2018. Nama autorsnya karyanya terbit 2018. Di manakah kita harus menyimpan si citation ini? Di belakang. Di belakang apa? Belakang kalimatnya. Yes. Oke, berarti setelah tanda petik ya. Oke, siap. Setelah tanda petik kita sematkan author's surname, lalu koma, tahun terbit karyanya. Di sini ada tulisan P.49. Ada yang tahu nggak ini tuh P itu singkatan dari apa? Page bukan dari. Fantastic Matthew, thank you. Page ya, jadi page 49 maksudnya adalah posisi pernyataan ini di karya ini berada di halaman 49. Kalau quoting and citation harus menyebutkan page-nya. Oke, sekarang yang summarizing and paraphrasing ini di manakah kita mencantumkan citation-nya? Apakah sama juga di belakang atau di depan barangkali? Di depan, Miss. Di depan. Oke, siap. Di depan berarti sebelum writing features-nya ya. Oke. Ada pendapat lain barangkali? Sulis, what do you think? Di belakang. Menurut Yulia katanya di belakang. Oke, siap. Yang pertama di belakang, betul. Tapi di sini perbedaannya adalah tidak perlu mencantumkan sumber page-nya ya. Berada di halaman berapa itu nggak perlu. Lalu sebetulnya ada cara yang kedua juga. Tadi ada yang sempat menyebutkan katanya di depan. Boleh di depan. Oke, di depan ini berarti seperti ini penulisannya. Ada sedikit perbedaan ya. Coba teman-teman silakan perhatikan apa saja perbedaannya ketika kita cite di belakang, maksudnya put the citation di akhir kalimat sama di awal kalimat. Kalau yang di depan Yes, Tia. ada kata hubungnya. Kalau yang di depan ada kata hubung. Kata hubung itu yang mana, Tia? Yang found that. Oh, found that. Oke, siap. Fantastic. Terus? Sama ini, tanda kurungnya kalau yang di depan 2018 tahunnya. Oh, oke, baik. Thank you so Dan much. kata dan-nya. Kata baik. N-nya jadi simbol. Oke, baik. Terima kasih. Betul. Jadi ketika kita mencantumkan si author surname itu di depan, berarti dia posisinya sebagai subjek kalimat. Gitu ya. Nah, sebagai subjek kalimat, lalu perbedaannya adalah bahwa tadi betul disampaikan oleh Tia bahwa penggunaan kata N-nya ini berbeda. Kalau di depan jadi pakai N kata, kalau di belakang gunakan simbol. Ya, lalu perbedaan yang kedua adalah cantuman tahun karyanya. Kalau di depan itu yang di ke dalam kurung hanya tahunnya aja, tapi kalau di belakang, teman-teman bisa lihat di atas ini,
semua ya, nama dan tahun terbit karya berada di dalam kurung. Tapi kalau dia sebagai subjek di depan, hanya di dalam kurung itu only the years, ya hanya tahunnya aja. Lalu berikutnya karena ini dia sebagai subjek, berarti dia perlu verbnya. Jadi yang kita sebut sebagai reference verbnya. Dalam hal ini adalah kata found that. Jadi Guode and Boersma di tahun 2018 menemukan bahwa gitu ya dalam versi bahasa Indonesia kurang lebih. Oke, siap. Nah, dalam mata kuliah ini diharapkan teman-teman banyak melakukan summarizing, paraphrasing, and citation instead of quoting and citation. Karena kalau quoting kan gampang banget ya, cuman you simply take the sentence and then you put quotation mark. Tapi ketika summarizing and paraphrasing skill, ketika kalian melakukan summarizing and paraphrasing, di situ skill kalian juga terasah gitu ya. Jadi untuk mata kuliah ini, kalian hanya diperbolehkan untuk menyusun menggunakan ide lain itu dengan menggunakan summarizing and paraphrasing teknik. Gitu. Oke, as of now, barangkali any questions? Do you have any questions, guys? No, Miss. No ya, aman ya, kita lanjut ya. Oke, baik. Sekarang kita akan spesifik bicarakan tentang citation-nya, garis lingkungnya. Garis lingkung dari APA. Nah, ini teman-teman kalau lihat ada angka 7, 7, karena ini adalah menunjukkan edisi ke-7. Karena setiap tahun APA itu memberikan banyak perubahan gitu ya, sesuai dengan relevansi dari sumber-sumber sekarang. Kalau zaman-zaman dulu kan jarang sumber-sumber secara elektronik gitu ya, e-book dan seterusnya. Sekarang ini sudah mengakomodir perkembangan terbaru dari sumber-sumber. Bahkan ada cara citation untuk misalnya video, itu sudah terakomodir di APA 7. Baik, jadi secara umum citation itu ada dua jenis ya namanya. Yang pertama adalah in-text citation. Sesuai dengan namanya, in-text citation berarti posisinya di dalam teks. Di dalam esai kah, di dalam proposal, di dalam journal article, di dalam skripsi, begitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas, ada dua jenis yang tadi ya. Ini disebut sebagai in-text citation. Ini ya. Nah, sekarang yang kedua adalah disebut sebagai references atau daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini posisinya di paling belakang. Kalau dalam esai berarti setelah conclusion paragraph. Kalau dalam journal article juga sama setelah section conclusion. Lalu kalau di skripsi biasanya dia punya bagian tersendiri, tapi posisinya juga sama setelah bab conclusion juga. Nah, teman-teman boleh lihat di sini, kita fokus ke namanya dulu ya. Jadi pertama yang disebutkan adalah namanya, bagian berikutnya adalah tahun terbit karya, lalu bagian berikutnya adalah judulnya. Ini kalau dilihat ada Journal of Language Teaching and Research, meaning that this source itu adalah jurnal artikel yang dipublikasikan di sebuah jurnal dengan nama jurnal ini. Lalu ini adalah nomor penerbitan karya, lalu ini berikutnya adalah nomor halamannya. Lalu ini DOI-nya, Digital Object Identifier-nya. Oke, so now let's turn our attention to the names. Nah, ini penulisan nama juga perlu teman-teman cermati begitu ya, bahwa ini juga sama. Yang pertama kita hanya tulis seperti tadi di dalam in-text citation, kita hanya mencantumkan nama belakang atau nama surname-nya. Lalu berikutnya ini yang Z dan B ini merupakan inisial dari nama depannya. Jadi kalau nama saya Evi Karlina Ambarwati, berarti ketika di reference, nama saya Ambarwatinya di depan, lalu Evi-nya disingkat inisial, titik, koma, Karlinanya disingkat inisial K. Jadi Ambarwati, koma, titik, koma, K, titik. Begitu ya. Nah, seperti ini. Lalu titik, tahun terbit karya dalam kurung. Nah, ini adalah judulnya, judul artikelnya. Nama jurnal tempat dia terbit dicetak miring, gitu ya. Nah, ini begitu meticulous gitu ya, begitu detail sehingga memang akan sangat menantang kalau kita nyusun sendiri. Ya. Tapi nanti next week insya Allah kita akan demonstrasi satu aplikasi gitu ya, untuk menyusun in-text citation dan references untuk mempermudah kalian sehingga kalian lebih banyak fokus ke porsi penulisannya. Berikutnya tentang reference adalah yang perlu dilihat teman-teman. Coba lihat baris kedua. Nah, ini menjorok ya. Nah, sehingga dalam penulisan reference pun baris kedua onwards, baris kedua dan seterusnya itu menjorok. Atau lebih menjorok daripada baris pertama. Oke.
Nah, berikutnya adalah tadi yang kita juga temukan di sini ya, ada found that dan seterusnya. Ini disebut sebagai reference verb. Ini hanya digunakan ketika teman-teman mencantumkan sumber di depan sebagai subjek, gitu ya. Nama autorsnya sebagai subjek, baru deh gunakan reference verbs ini. Sebetulnya nggak hanya found that, tapi ada banyak hal nanti bisa dipilih tergantung dari konteksnya, dari konteks kalimat itu tersendiri, gitu ya. Bisa jadi postulated that, presented that, described that, atau concluded that, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di layar, gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi, ini bentuk tense dari verbnya itu semua dalam bentuk past, ya. Stated, postulated, indicated, examined, confirmed, gitu ya. Jadi nanti mohon diingat gunakan past tense. Nah, ini namanya ada sebuah tools yang tadi saya bilang dan kita akan coba demonstrasikan pekan depan, adalah namanya Mendeley. Jadi referencing tools, dia bisa membantu kita untuk menyusun in-text citation dan references secara otomatis. Gitu. It will make our life way much easier. Oke. Baik, nah saya ada beberapa contoh kalimat. Saya minta teman-teman untuk analisis. Sekarang kita pembahasan tentang citation. Jadi fokus aja ke citationnya. Dari kalimat nomor 1 ini, bagaimanakah cara memperbaiki citation ini? Tambahin found that, terus nggak Gim- perlu ada koma. Oh, gimana Septianti found that di mana? Setelah tahun. Oh, jadi namanya udah betul, tahunnya betul. dalam kurung juga karena dia posisi sebagai subjek. Tadi nggak ada verbnya ya, nah, berarti Iya. pakai verbnya. Lalu komanya dihapus aja ya, nggak perlu pakai koma di sini. Tadi Septianti yang menyebutkan verbnya apa? State that aja deh. Tadi awalnya Siap. State that atau stated that? stated that. Stated that. Karena remember, always use past form of the verb. Ya, oke, siap. Thank you, Septi. Baik, yang lain? Miss. Gimana, Sulis? Apa yang kurang tahun? Oh, nggak ada tahun terbit karya, belum ada tahun terbit karya. Oke, siap. Berarti gimana? Di mana? According to Sydney J. Harris, terus kurung buka, tahun, kurung tutup. Koma. Oh, oke, dalam kurung tutup. Terus Siap. Iya, Sulis? sama ditambahin verbnya juga, Miss. Oh, tambahkan verb. Siap. Setelah Oke. tahun, ya. Siap, thank you. Do you remember tadi saya bilang bahwa ketika mensitasi berarti nama authornya itu cukup nama belakang aja, surname. Tapi ini dia menggunakan nama lengkap. Nah, berarti seharusnya kita cukup pakai nama siapa? Harris. Harrisnya aja. Oke, lalu kita kasih tahun terbit karyanya. Ini misalnya 2009, ya. Harris 2009. Tadi saya sempat dengar juga Sulis sampaikan butuh verb juga. Tapi di depan ini sebelum si nama autornya ini ada kata according to. Nah, according to ini fungsinya mirip dengan stated that, sehingga tidak perlu menggunakan verbs ketika sudah ada according to. Ini sama aja. Menurut Harris, effective feedback adalah bla 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 bla. Jadi ketika gunakan according to tidak perlu ada verb di sini. Fantastic. Satu lagi ya. Terakhir. Setelah nama. Kurang koma setelah nama. Oke, jadi posisi sudah benar di belakang, tapi belum ada koma yang memisahkan antara nama author dengan tahun terbit karyanya. Begitu ya, teman-teman ya. Siap. Baik. Alright. Any questions? Ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Tidak, Miss. Nggak ada ya, aman ya. Oke, siap kalau begitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penulisan gitu ya, menulis karya tulis itu, membuat karya tulis, kalian boleh gunakan ide dari orang lain, tapi remember, always put citation, selalu cantumkan sumbernya dari mana, gitu ya. Alright. Baik, pekan depan, untuk pertemuan berikutnya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan demonstrasi tools ya, jadi tolong bawa laptop untuk dibawa ke kelas, kita jumpa di kelas. Ini ada assignment, kalian bisa akses di Quizizz dengan judulnya tertera juga. Saya akan nanti cantumkan link dan make announcement in our LMS gitu ya. Nanti tolong dikerjakan dan diperhatikan juga judulnya kapan.
Alright, so thank you so much teman-teman pertemuan hari ini. So this is the end of our class. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Thank kasih, you, Miss. Miss.